Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Indralaya dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Yang beranggotakan 1. Saya sendiri yaitu Edward Rivaldo. 2. Saya Desi Kurniati. 3. Saya Waldi Wiranata Kusuma Putra. 4. Saya Rohija. 5. Nida Carerina. 6. Pepi Haryanti. 7. Miftahul Jana. Baiklah, di sini kami akan menampilkan penerapan video pembelajaran dengan model pembelajaran pencapaian konsep. Adapun maksud dibuatnya video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi. Model pembelajaran pencapaian konsep mula-mula dirancang oleh Joyce dan Weil yang didasarkan pada penelitian Jerome, Brunner, dan kawan-kawan. Dengan maksud bukan saja dirancang, akan tetapi untuk mengembangkan berpikir induktif dan juga untuk menganalisis dan mengembangkan konsep. Selanjutnya, ciri-ciri dari rumpun model pembelajaran pencapaian konsep, yaitu ada 6. Yang pertama itu adanya nama konsep, dan yang kedua atribut-atribut dari kriteria, dan yang ketiga atribut-atribut variabel dari konsep. Yang keempat adanya definisi konsep. Yang kelima adanya contoh dan non-contoh variabel dari konsep, dan yang keenam itu adanya hubungan konsep dengan konsep-konsep yang lainnya. Kelebihan yang pertama ialah fase-fase implementasi dapat membuat guru dan siswa senang karena proses-proses dapat dipresentasikan sebuah pertandingan di mana siswa mengidentifikasi ide atau konsep dengan pikirannya. Kelebihan yang kedua, sangat efisien untuk menyajikan informasi, terorganisasikan dalam berbagai bidang studi dan dapat meningkatkan kemampuan belajar dengan cara lebih mudah dan lebih efektif serta dapat digunakan untuk berbagai usia. Kemudian, kelebihan yang ketiga ialah dapat digunakan untuk menambah varietas aktivitas kelas dan menaikkan motivasi siswa atau STIPEK. Dari model pencapaian konsep yaitu 1. Membutuhkan waktu yang relatif banyak. Yang kedua, jika siswanya banyak, maka pembimbing sangat sulit mengatur siswa. Dan yang ketiga, membutuhkan biaya yang lebih relatif besar. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkah dari model pencapaian konsep. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu penyajian data pada pembelajaran. Yang kedua yaitu siswa menguji penemuan konsep mereka. Yang ketiga yaitu siswa mulai menganalisis strategi dengan segala hal yang mereka gunakan untuk mencapai konsep. Itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang model pembelajaran pencapaian konsep. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. dalam kurun waktu tertentu. Ya, betul sekali ya. Jadi pendapatan nasional itu ialah suatu pendapatan yang sangat penting sekali bagi suatu negara, yang mana itu untuk mengetahui perekonomian dari ke negara tersebut. Boleh tepuk tangan dulu dong kepada Ahmad. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan melakukan diskusi melalui kelompok dengan teknik pembelajaran pencapaian konsep, dengan tujuan itu untuk mengetahui cara perhitungan pendapatan nasional yang tepat. Nah, sebelum memasuki kegiatan inti, Ibu mau membagikan kelompok terlebih dahulu. Jadi teknis pembagian kelompoknya itu kita menggunakan perhitungan dari 1 sampai 3. Dimulai dari Wadi. Hitung 1, 2, 3, 1, 2. Nah, boleh. Jadi kan udah tahu nih angkanya dari teman-teman yang lain, boleh langsung
terlebih dahulu ya. Kedengeran nggak? Nah, setelah kita menonton video dari animasi tadi, Ibu juga ada sedikit materi di PowerPoint. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai pendapatan nasional. Yaitu di sini, sesuai dengan di video tadi itu, pendapatan nasional ialah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Nah, dari pemaparan materi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu ada contoh dari ketiga komponen pendapatan nasional. Jadi Ibu minta kalian untuk mengidentifikasi dan analisis dari ketiga komponen ini. Kalian boleh diskusi per kelompok. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan nanti. Kalian paparan ke depan perwakilan kelompoknya ya. Boleh, silakan langsung dikerjakan ya. Baiklah, waktu diskusinya sudah habis. Adakah kelompok yang mau memaparkan hasil diskusinya? Nah, coba kelompok yang mulailah. Silakan. Baik, menurut hasil diskusi kelompok kami untuk bagian pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentuk modal sektor swasta, serta ekspor neto itu termasuk dalam pendekatan pengeluaran. Sedangkan pada bagian kompensasi untuk pekerja, keuntungan perusahaan, pendapatan usaha perorangan, pendapatan sewa, dan bunga neto itu termasuk pendekatan pendapatan. Sedangkan untuk tabel yang ketiga itu termasuk pendekatan produksi karena terdapat nilai tambah atau penjumlahan dari berbagai sektor produksi. Nah, betul sekali ya jawaban dari Laila. Apakah ada kelompok lain yang ingin menyampaikan pendapatnya? Boleh. Tepuk tangan dulu dong dengan Laila. Nah, betul sekali ya jawaban dari Laila tadi itu. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai komponen-komponen ini. Jadi komponen yang pertama itu ialah komponen pengeluaran, pendekatan pengeluaran, yang mana seperti kita ketahui pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal sektor swasta, dan ekspor neto itu masuk ke pendekatan pengeluaran. Sedangkan yang kedua ini termasuk ke dalam komponen pendekatan dengan pendapatan, karena adanya kompensasi untuk pekerja, keuntungan dari perusahaan, pendapatan usaha perseorangan, pendapatan sewa, dan bunga neto itu masuk ke pendekatan pendapatan. Yang ini yang tabel tentu jelas kita tahu ini ada penjumlahan nilai tambahnya, berarti ini masuk ke dalam sektor pendekatan dengan produksi. Nah, Ibu ada sedikit contoh soal perhitungan lagi. Seperti yang ditampilkan ini ialah ada datanya pendapatan nasional, terus juga di sini tuh diminta mencari identifikasi komponen apa saja yang termasuk dalam pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Lalu hitunglah data tersebut menggunakan pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Jadi di sini kalian boleh
pendekatan dengan pendapatan dan pengeluaran. Nah, betul ya, yang pertama kita menggunakan rumus pendekatan dengan pendapatan, yang mana menggunakan rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Seperti yang sudah ada di data, W-nya itu pendapatan gaji atau upah yang senilai 220 juta, R-nya itu pendapatan sewa atau rent senilai 225 juta rupiah, I ini bunga senilai 90 juta rupiah, dan P ini profit atau laba perusahaan 45 juta rupiah. Jadi sesuai dengan rumusnya, langsung aja kita hitung semuanya. 220 juta ditambah 225 juta ditambah 90 juta ditambah dengan 45 juta, hasilnya 580 juta rupiah. Betul ya? Nah, untuk soal yang kedua itu mencari pendekatan pengeluaran menggunakan rumus Y sama dengan C ditambah D ditambah I ditambah X dikurang M. C itu konsumsi, G itu pengeluaran pemerintah, I ini investasi, X ekspor, dan F itu impor. Jadi langsung saja kita isi nilainya itu 350 juta rupiah ditambah dengan 330 juta rupiah ditambah dengan 80 juta rupiah ditambah, lalu ekspor dan impornya itu dikurang terlebih dahulu. Ekspornya itu 100 juta rupiah dikurang dengan 67 juta rupiah. Jadi hasilnya dari penyembulahan ketiga ini itu senilai 760 juta rupiah ditambah dengan hasil pengurangan ini 33 juta rupiah, menghasilkan 793 juta rupiah untuk jawaban pendekatan pengeluaran. Baik, betul ya jawaban dari kedua teman kita. Boleh tepuk tangan dulu dong. Baiklah, selesai sudah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, konsep dari pendapatan nasional sendiri itu ada 7 poin kan, seperti yang dijelaskan. Ada yang PDB, PNB, ada yang NNP, NNI kan. Nah, sedangkan yang komponen untuk pendekatan itu ada 3. Ada yang komponen pendekatan dengan produksi, komponen pendekatan dengan pendapatan, dan komponen pendekatan dengan pengeluaran. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pagi hari ini, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu ada tugas buat dikerjakan di rumah, yang mana ada LKPD yang akan Ibu kirimkan melalui WA Group. Nanti kalian kumpulkan di minggu depan dan akan Ibu cek satu-satu. Baik Bu, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akhiri.